Ngapain? Oh, katanya ngapain? Oh, yang lihat apa sih, Cak? Ini perempuan. Usaha itu politik apa wujudnya? Kalau ada yang tidak mau bekerja, ada yang berhenti. Nah, perintah dari Munir, bunuh saja. Jadi untuk konklusinya kita harus Kamera rolling. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Misteri People dimanapun kalian berada. Ketemu lagi di cerita misteri malam Jumat Kang Ludi Channel. Dan hari ini seperti biasa saya dengan Ayuda sekarang berada di sebuah lokasi wisata alam sekaligus wisata sejarah yang berada di daerah Bandung Selatan. Nah, di tempat ini seperti yang teman-teman lihat di belakang kita adalah sebuah bangunan atau reruntuhan stasiun radio Malabar. Merupakan stasiun radio terbesar se-Asia, di mana di tempat ini dulunya dipakai untuk memberikan kabar oleh pihak Belanda dari Indonesia menuju ke negaranya di Belanda. Namun sayang sekali bangunan ini sekarang tinggal puing-puing belaka seperti ini dan alat komunikasinya pun juga sudah tidak ada. Nah, untuk lebih jauhnya kita akan ngobrol-ngobrol dulu sama Ayuda soal sejarah, fakta, mitos, dan hal-hal yang berbau mistis di tempat ini. Kumaha yang lihat atau sejarahnya seperti apa sebenarnya tempat ini? Kalau yang pertama saya ngerasain sendiri ya. Itu sebetulnya ini hanya tempat bertukar informasi saja. Tempat bertukar informasi saja, di mana ini adalah untuk komunikasi antara khususnya kaum penjajah ya. Memberikan informasi kepada yang ada di sana untuk terkait dengan pergerakan-pergerakan pemberontak yang ada di kita, terutama bangsa pribumi. Dan di sini juga tidak hanya seperti yang dikabarkan bahwa tidak hanya berupa informasi saja, sini juga tempat untuk observasi sekaligus juga lahan area hutan di khususnya daerah Bandung Selatan, mereka juga sama memberikan informasi juga. Ini menurut mereka ada lahan-lahan yang potensial dan itu juga bisa menjadi lahan baik buat mereka untuk kedepannya kalau mereka berhasil masih menjajah di kita. Di kita, ya. ya. Dan sebenarnya saya sudah agak kurang enak sih sebenarnya di sini sebenarnya ya. Agak kurang enak, memang nggak tahu apa, mungkin aura dan hawanya mungkin kita sudah berbeda dengan mereka. Dan yang saya rasakan sekarang ini di sini adalah ada yang ngintip-ngintip juga nih di sini. Ada yang ngintip juga. Mungkin Om Ludi seperti saya beritakan di awal, mungkin sudah bisa merasakan orang di sini. Pada dasarnya di sini dibilang positif juga nggak terlalu banyak positif, karena di sini juga bangunan lama, bangunan tua, dan itu juga punya historinya sendiri. Jadi otomatis membawa kenangan, kenangannya ada yang memang ya pada masa saat kejayaannya nggak ada masalah ya, tapi setelah posisi perebutan kemerdekaan, baru di sini ada terjadi pergolakan, emosi, terus juga istilahnya ada pembantaian sedikit. Yang saya ketahui ya, secara kata batin saya ada pembantaian sedikit. Belum juga memang penjarahan, perampasan itu udah pasti terjadi, bahkan sampai bencinya bangsa pribumi kita harus menghancurkan si bangunan yang pada zamannya ini udah berteknologi sangat tinggi. Udah cukup canggih lah ya. Canggih untuk di zamannya itu sangat cukup canggih. Karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan, semua peralatan stasiun radio yang ada di sini ada buatan Jerman, ya kan? Dan ini sengaja memang dihancurkan bangunannya ketika pergolakan Bandung Lautan Api ya. Jadi teman-teman, tempat ini tuh sempat dihancurkan oleh para pemuda Indonesia menggunakan dinamit ketika pergolakan Bandung Lautan Api.
Dan sangat disayangkan sekali sebenarnya peralatan radionya itu tidak tersisa sedikit pun karena ya pada saat itu mungkin penjarahan gede-gedean ya. Ya, betul. Dan Luar hanya biasa. menyisakan puing ini saja. Tinggal puing-puing ini saja. Berikut juga dengan historis yang rada cukup mendalam. Ya. Saya merasakan di sini orang sakit, frustasi, terus nasib, dia nggak tahu entah arahnya kemana, dan mereka juga ada ketakutan, gitu. Ya. Padahal kalau misalnya dilihat, mungkin visi mereka kan ya gospel ya, seperti itu, bahasa Belanda lah. Jadi istilahnya kalau perebutan keindonesiaan tidak merdeka, mereka sudah bisa menata di sini di areal khususnya daerah sini tuh daerah areal potensial untuk perkebunan mereka pribadi yang akan ditanamkan di sini, karena mereka akan bawa bibit dari sana. Selain daripada itu juga hasil bumi dari kita nanti dibawa ke sana. Ya. Iya. Nah, itulah teman-teman sedikit sekilas gitu ya tentang sejarahnya tempat ini, dan kita akan eksplor ke tempat yang lainnya juga. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus cerita misteri malam Jumat di Kang Ludi channel ini, dan jangan lupa bagi kalian yang suka video ini silakan untuk di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan setiap video-video yang kita tayangkan. Jadi tunjukkannya limu, I see you. Nah, teman-teman, kita sudah berada di lokasi berikutnya. Di belakang kita ini adalah sebuah ikon yang disebut juga dengan kolam cinta. Dan sebetulnya kolam cinta ini sekarang sedang masa renovasi ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat juga sekarang sedang direnovasi. Kita ini mau dibikin panggung atau apa, tapi yang pasti ini sejarahnya menurut cerita dari warga sekitar bahwa di ujung sana yang ujung lancipnya ini menurut cerita dalam menuju ke Nederland atau ke Belanda. Yang saya rasain kalau flashback ya ke masa lalu, saya tuh kayak merasakan banyak kepala ya. apa mungkin perasaan saya aja tuh atau gimana ya? Enggak, memang tadinya buat di sini itu untuk hiburan orang-orang kulon, ya, buat orang-orang kulon. Jadi tadinya ini daerah buat spot di sini itu istilahnya kalau udah orang-orang kulon ya, orang bule atau Belandanya itu sudah selesai bekerja, sudah selesai apa, dia menghilangkan penatnya di kolam ini. Jadi mereka menghilangkan stres, pikiran. Terus istilahnya ada area terbuka hijau. Ini pun tadi kolamnya bisa dipakai buat mandi juga. Buat mandi ya? Pakai mandi juga. Cuman dia kolamnya natural, bukan buat kolam renang. Oh iya. Ya. Jadi teman-teman yang namanya kalau orang Belanda itu kan zaman dulu pasti di setiap bangunan itu pasti ada kolam. Kolam itu ada tempat mereka untuk beristirahat, refreshing dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang punya kemampuan berlebih, yang bisa merasakan juga yang sekarang ada di sini, ya silakan tulis di kolom komentar saja di bawah. Dan, aduh ini bener, nggak enak asli. Saya kayak dengar banyak jeritan, banyak suara-suara yang minta tolong juga. Betul. Aduh, nggak enak. Bentar. Ya. Nanti bisa diselesaikan komunikasi di bawah. Ya. Ya itu aja teman-teman.
saya suasananya memang nggak enak banget, kerasa. Jadi sebaiknya kita pindah saja ke spot yang berikutnya. Jadi jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara di subscribe. Nah, teman-teman, tadi sebetulnya kita mau jalan ke bawah ke spot yang berikutnya. Nah, di sini kalau kalian lihat ada polis lain atau kita seperti ini. Dan ini sebetulnya lokasinya sedang direnovasi, jadi kita sebetulnya tidak boleh masuk ke sini. Hanya setelah kita diizinkan untuk untuk syuting di sini. Kalian bisa lihat ini tanpa ada angin loh sebenarnya, tanpa ada angin, tanpa tapi ininya bergerak-gerak sendiri. Dan bandingkan sama yang ini, nah ini teman-teman ya, yang ini diem, yang ini diam, tapi kalau yang ini bergerak sendiri, bergerak sendiri teman-teman, kalian bisa lihat, semakin horor. Jadi kita akan ke tempat berikutnya. Ikuti terus perjalanan kita hari ini ya. Let's go. Apa situ? Ngapain? Oh, katanya ngapain? Oh, yang lihat apa situ? Ini perempuan. Di sini ada perempuan. Tuh lagi liatin saya nih. Oh, ngomong-ngomong dia yang coba, atau ada yang mau disampaikan? Mau apa? Katanya kesini, katanya jangan bikin mesum ya, katanya. Oh, enggak, kita mah cuma sebentar kok. Kita ikutin Ayuda, mau kemana nih? Kita mau kemana nih? Ikutin Ayuda. Ini tembok bekas berpenjara juga. Apa ini tembok apa ini? Tembok apa ini? Dulu ini tempat buat bangunan juga ini Om. Saya lihat ini dulunya mau dibangun sebuah perumahan juga, rumah orang-orang juga. Tapi keburu tidak dilanjut dan akhirnya cuma jadi berupa puing saja. Puing ya? Dulunya banyaknya kantor kesini-kesini karena kantor yang kita cari. Kantor kan. Oh. Apa itu? Sabar cuy. Sabar dong, tenang. Bentar ya. Sok. Ini lagi melakukan ritual.
Teman-teman, kita sudah berada lagi di lokasi yang berikutnya untuk penelusuran kita pada malam hari ini. Setelah kita tadi belusukan ke arah belakang sana, tadi Ayuda di sana mendapatkan satu fenomena yang luar biasa, dan kita akan tanya nanti sama Ayuda apa yang dia lihat, yang dia rasakan, dan sosok apa barusan. Sebenarnya apa yang dilihat itu apa sebetulnya barusan? Tadinya saya cuma mau ngecek kantor saja. Kantornya kan itu ada puing bangunan bekas, tadinya mau dibangun kantor gitu ya. Cuman tadi saya kedapatan sosok makhluk yang asli pribumi. Jadi di sini ada tokoh yang cukup lumayan besar, dan beliau juga termasuk dibilang pemberontak, dan dia memang punya ajiannya memang turunan dari Jawa Barat, beberapa rahyangan sendiri, dan itu macan besar. Wow. Apakah macan ini sama dengan yang di Gua Belanda itu, bukan? Bukan, sama sebetulnya. Sama. Dan itu juga memang beliau sudah ngasih sinyal tadi melalui ke saya. Jangan ganggu yang ada di sini kalau memang tidak berkenan. Gitu. Soalnya nanti Malik Malindesna kamaraneh sorangan. Ukur jadi carita we jeung mararane. Bilangnya begitu sih. Oke. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mau ke sini juga harus diingat, jangan mengganggu keberadaan mereka yang berada di sini. Bagaimanapun juga ini adalah tempat mereka, gitu ya. Kita hanya bertamu ke sini. Jadi sebagai tamu layaknya lah kita harus sopan santun, betul. Ya, sopan santun, izin dan lain sebagainya, teman-teman. Dan sebetulnya di belakang saya ini sudah mulai tidak enak sih sebenarnya, gitu ya. Saya seperti merasakan kehadiran salah satu sosok, tapi nggak bisa bergerak sih, dia diam aja gitu di belakang. Hanya melihat saja gitu ya. Dan tadi juga sempat, mau apa kalian kesini kan gitu ya. Nah, ini ada satu mitos atau ceritaan dari warga sekitar bahwa di sini ada semacam kerajaan atau mungkin kampung gitu ya, atau tempat atau wilayah tapi gaib gitu. Apakah benar ini merupakan kerajaan dari Prabu Siliwangi dan teman-teman dan rekan-rekannya mungkin? Karena patilasannya itu ada 4 km ya. 4 km jaraknya dari sini itu ada Curug Siliwangi. Kenapa dikatakan Curug Siliwangi? Beliau ini ada patilasannya di sana. Gitu. Dan itu pun belum yang namanya penjajah datang. Masih berupa kerajaan lama. Beliau sempat sering minum air di curugnya, dan dikatakan kalau di curugnya situ dia bisa istilahnya sing saha nu ngageucai di dieu, sing sejahtera rahayat jeung jalmana nu di dieu. Jadi istilahnya dari curug itu bisa bawa kemakmuran ke rakyat banyak. Tapi punten ini mah punten, saya mau tanya apakah benar ini atau enggak. Saya tuh merasakan tuh sekarang, saya tuh merasakan seperti ada 3 buah pintu. Itu pintunya pintu gaib sih sebenarnya. Pintunya gaib. Yang satu tuh digambarkan oleh sebatang kayu, yang satu lagi itu batu, yang satu lagi apa gitu kurang jelas. Tapi ini 3 pintu ini menuju jalan ke kerajaan mereka. Apa benar seperti itu, ah? Bisa coba kita diinin dulu ya. Ya, utamanya saya lihat pintunya yang lebih tengah. Yang tengah ya? Di situ gerbang yang benernya. Kalau kedua yang tadi itu kesesat. Bisa orang itu kadang-kadang kalau begitu masuk ke dimensi situ lupa ingatan. Allah Akbar. Kalau masuk ke sananya yang di tengah itu yang diambil. Yang tengah ya? Karena ya portalnya cuma ke situ. Oke, teman-teman, sampai ketemu nanti di Gua Belanda di bawah. Seperti apa nanti situasi di sananya. Jadi terus dukung channel kami ini dengan cara di subscribe. Oke, teman-teman, kita sekarang sudah berada di Gua Belanda, dan di belakang saya ini adalah mulut Gua Belanda. Dan sebenarnya tidak ada
satupun yang menjelaskan bahwa ini dibentuknya atau diberdirikan tahun berapa gua Belandanya. Hanya gua Belanda ini agak berbeda dengan gua Belanda yang pada umumnya yang kita jumpai di Kota Bandung ini, seperti di Taman Juanda ya, Ayah? Ya, THR Juanda. Juanda ya. Kalau kalau di Taman Juanda itu lebih bagus lebih gitu ya, udah dicor gitu ya. Gitu ya. Dipoles. Kalau ini kalian bisa lihat sendirilah bentuk mulut guanya seperti ini, mirip-mirip dengan mulut gua Jepang gitu ya, mulut gua Jepang. Dan belum dicor juga ke dalamnya. Dan ini panjang gua ini adalah 165 meter. Ini tingginya juga cuma 160 meteran lah gitu ya. Jadi kita kalau mau ke dalam itu harus agak menunduk. Nah, buat teman-teman yang mau ke sini silakan untuk mencoba kedalamannya. Tapi karena memang sekarang sudah cukup malam juga gitu, kita nggak mungkin agak terlalu ke dalam ya. Paling kita hanya sedikit saja, nanti kita akan ke dalam. Nah, sebelum ke dalam, yang AA rasakan atau yang AA lihat tuh seperti apa di sini sebenarnya? Ini banyak orang yang kerja, yang gali. Oke. Yang gali ini khususnya warga pribumi. Oke. Yang saya lihat. Kalau untuk mandornya itu cuman di atas bukit-bukit aja kalau tadi. Kalau nggak di sini nih bawah. Oke. Dia cuma suruh gali aja karena tadinya terowongan ini kan memang buat pertama pusat lingkaran air sama komunikasi. Alat untuk simpen alat komunikasi yang di atas tadi ya? Iya, bisa. Tadinya buat dipakai seperti gudang. Tapi di sini juga tadinya kalau misalnya nggak keburu diiniin, arsip juga mau taruh di sini tadinya. Oke. Cuma nggak keburu ya istilahnya seperti saya bilang kemarin, keburu diproklamirkan kemerdekaan. Ya. Saya lihat juga, terus juga keburu perubahan dari Belanda ke Jepang ya. Itu juga akhirnya ini terbengkalai, tidak terurus. Padahal dari sini juga udah banyak yang kerja paksa juga di sini. Karena terus terang teman-teman, yang saya dengar ini agak berisik juga sebenarnya di dalam, kayak seperti ada orang kerja, orang jalan, itu kedengaran sekali. Dan terus terang merasa nggak enak sih sebenarnya, tapi ya inilah untuk gambaran buat kalian ya, sejarahnya adalah seperti itu. Nanti juga kita akan coba masuk ke dalam, tapi tidak akan terlalu dalam karena ini nggak mungkin juga kita akan terlalu ke dalam, mengingat kru kita juga terbatas gitu ya. Kalau ditinggalin di luar sini juga kasihan ya. Nanti ada apa-apa gimana, ngagerebek pan riweuh gitu ya. Oke, teman-teman, sekarang kita mau ke dalam dulu atau kumaha? Boleh kita coba paling ke sebelah sini dulu. Sebelah sini aja dulu ya. Oke, teman-teman, ikuti saya. Nah, ini cukup sampai di sini dulu, di sini. Ya. Mungkin akan saya coba radiomisasi biar Om juga merasakan gimana sih di pengelolaan awalnya yang dari sini. Tuh ini kayak kan ada bekas pintu air sebetulnya. Oh, ini ya? Ya, tadinya ada bekas pintu air. Pintu air ya? Tadinya mau dikucurkan ke sini. Dan di sana juga tadinya mau dibangun kayak dokumen buat naro-naro segala macam. Itu ada panah ke arah kiri ya? Ya, kiri sama kanan. Mungkin kita coba di minimalisasi saja dulu ya. Oke, siap. Pegang. Assalamualaikum. Salam saya. Tenang, kalem. Sanes penjajah Habib mah. Pribumi. Sarang. Ulah siang. Atas. Putih. Punang. Sin kusaha. Ampun. Punang.
nyarios. Abi anu damel di dia. Terus sabar alami damel di dieu. Abi Kunaon pupusna? Islami tadi beredar, Teu berdahar. tadi paraban. Ngan kita gawe we hungkul. Gawe hungkul terus. Lamun urang eureun, urang bakal disiksa itu di ditutup. Pas tenang ya nama meureunnya. Sieun. Oh sieun ulah sieun. Sieun. Sang sieun deui. Nah, itu makanya teman-teman semuanya ya. Mungkin dari medomisasi bisa lihat bahwa itu gambaran yang terjadi ketika proses penggalian ini berlangsung, dan itu juga termasuk makan korban tapi tidak diceritakan. Ya, termasuk tidak diceritakan. Dan mungkin saya akan coba ngungkap satu lagi yang memang kemarin ya. Ya. Kemarin. Mudah-mudahan insya Allah beliau bisa kooperatif dengan kita khususnya biar semuanya kelar. Kenapa harus sampai ada perlawanan? Bapak di mana? Di sini aja. Sini aja. Sarang saha ieu. Allah Akbar. Kana wujudna. Punten sareng saha ieu? Yang jagat, yang jagat tos lami. Urang anu nungguan di dia. Oh, nungguan di dia. Kemarin nu ningalkeun ya langsung. Kunaon marane kamari teh asup ka dieu. Mohon punten mung ka dieu umur ningalkeun lah situasina sanes sawat anu berparalun bisi tempat nyarios, tempat lengkar. Mung ka dieu ge bilih aya kedah bakal mah kasopanan meureun nya kedah biasa ningal situasi gitu. Yang jaga biasa nyarioskeun meureun kunaon bet biasa aya romusa di dieu terus kenaon yang aya melakukan perlawanan di dieu. Baheula tempat ieu dipake jang nyimpen alat-alat. Loba di jero. Nyimpen alat-alat. Loba bangsa-bangsa manusia anu digawekeun di tempat ieu. Maranehna ngan saukur dititah gawe. Eureun gawe disiksa. Yang tertarima Urang teu tarima, urang dititah. Kowe yang Prabu Siliwangi anu aya di Curug. Dititah nungguan ieu tempat. Ieu tempat kaula. Di ditu aya panto. Tapi tos ditutup pantona. Eta anu ka Curug kaluhur. Geus teu untung ka ditu. Cukup we di dieu. nya da moal mung ieu mah ngaluruskeun we hungkul meh kumaha sih nu sabenerna kajadian di dieu ku ngawatoskeun oge nu di dieu katambihna oge yen sangkan jantan edukasi kasadayana gitu. Yen urang ngalah teu mohokeun teu mohokeun anu aya kejadian di dieu sing jantan bahan cerminan jeung urang bahwa perjuangan teh tidak gampang. Tapi waktu ngobrol sareng menir sareng Belandana di dia aya nu bager aya nu kumaha ka nya. Di dieu aya hiji jelema nu bager. Saha namina? Manehna anu boga lahan ieu di dieu. Manehna bager ka bangsa manusia, bangsa Indonesia anu aya di Barakakeun manehna mah beda jeung anu sejen-sejenna. Sombong gitu nya. Anu aya di luhur tadi. Marane kan ka luhur tadi. Tah eta mah anu sok nyiksa. Di jero ge aya hiji. Anu geus nungguan, tapi kurang ditahan. Ieu injuk kaula datang ka dieu. Ngatos. Nuhun. Ya paling kitu hungkul yang punten bilih
kamari abdi teu sumping ka dieu teu nyebat rasa yang kumaha tadi oge para kancana di ditu aya menakan abi hiji nuhun nya sok we cenah aya rek nya berarti terehan kana teh yang teh dieu gitu insyaallah mugia sing yang ditenangkeun katamina oge kitu sing janten carita kanu sanes yen perjuangan di dieu anu tos tiasa ngagali di dieu jadi bahan pertingan kanggo generasi berikutna. Tur nuhun urang buka hiji campurakeun marane amin kepikeun ka budak ieu mimikeun ka budak ieu nuhun sakitu assalamualaikum waalaikumsalam Oke, teman-teman, setelah tadi 2 kali mediumisasi di dalam gua Belanda, terus terang saya agak cukup capek lah sebenarnya. Tadi energinya juga cukup terkuras. Makanya saya sengaja buka jaket itu karena gerah lah gitu ya. gerah Ya lumayan ya, betul. tadi. Betul. Tadi tuh yang masuk apa sebenarnya? Yang ke saya tuh apa tadi? Sebetulnya yang pertama tadi begitu masuk itu sosok pribumi pekerja, pekerja yang mereka rasakan di sini ketika disuruh kerja dan langsung diberitakan tadi yang pada sesi video mereka bekerja benar-benar tidak diberikan kecukupan gizi yang layak. Oke. Lalu yang kedua itu termasuk salah satu panglima pemberontakan di sini. Panglima pemberontakan. Ya, dia tidak terima karena bangsanya harus diperlakukan demikian. Dan memang beliau keturunan dari Siliwangi juga termasuk lelehannya. Makanya kenapa di sana ada Curug Siliwangi, beliau itu sering tapakurnya di sana. Tapakurnya di Karena memang keturunannya rajanya beliau ada di sana. Gitu. Yang menjadi herannya adalah kenapa beliau ini sempat berpikir pada dasarnya nah sih istilahnya kalau bahasa Sundanya bilangnya gitu. Nah sih orang teh boga pangabisa. Sebenarnya orang teh mampu gitu. Tapi nah kudu jadi kieu gitu. Nah, itu dia. Apa karena orang bodoh atau kumaha gitu. Oke. Lain kieu-kieu teuing mah saya nggak terima gitu. Oke. Akhirnya dia melakukan perlawanan. Seperti itu. Ya melakukan perlawanan juga tidak sendiri dan menurutku juga ada momennya. Ada momen. Ketika awal-awal dia tidak berani karena apa? Ya dulu kan Belanda punya kuasa, ya, punya kuasa atas segala sesuatu. Kalau saya melakukan perlawanan sekarang, rakyat saya yang termasuk pekerja di sini juga yang dipekerjakan sama mereka, otomatis keluarganya tidak akan makan. Padahal untuk yang bekerja sini memang tidak merasakan gizi yang bagus. Nah, itu dia. Gitu. Karena mereka merasa ya udah, iya. Saya disuruh kerja di sini, saya pikirannya saya akan dikasih makanan, ternyata tidak. Saya tidak ya, dikerjakan paksa sampai dia mati gitu ya Gitu. istilahnya. Makanya di sini ada mandornya, sini tuh ada mandornya sering. Udah kalau orang Sunda bilang geus beres acan gitu. Oke. Taunya beres-beres aja gitu. Dan keburu invasi Jepang juga, Ya. akhirnya di sini terjadi perubahan sistem. Artinya ya karena Jepang itu sangat gak suka ya, gak suka terhadap bangsa asing karena khususnya untuk kulit putih karena mereka merasa kita sanasib. Ya. Padahal mereka juga Sama menjajah bangsa sendiri. Nah, itu dia. Seperti itu. Ya jadi kayak ada apa istilahnya waktu pas zaman pemberontakan saudara tua saudara muda ya dulu ya pas lagi zaman Jepang betul, itu ya. Betul. Seperti itu yang bisa saya komentari gitu. Sebentar, ini ada yang mau komunikasi sama saya ini.
Aduh, siapa ini? Masukin aja deh. Sareng saha ieu? Assalamualaikum, sareng saha ieu? Ada apa di sini kalian? Ka dieu bade tafakuran diri, teras oge istilahna bade mengedukasi, teras oge nya ka dieu oge bade ningal ngarah teu dihilapkeun gitu. Kalian sudah lihat Mm-mm. bangsa kalian yang sadar yang ada di dalam Mm-mm. seperti apa? Betul. Kami di sini hanya disuruh Suruh siapa? untuk menjaga Suruh oleh siapa? Munir. Munir. Oh. Munir. Mm-mm. Tempat tadi kalian ke atas Ya. itu ada Munir Mm-mm. di sana. Mm-mm. Dan saya disuruh menjaga para pekerja yang sedang bekerja di dalam sana. Jadi hanya bekerja saja gitu. Hanya bekerja saja. Kalau ada yang tidak mau bekerja, ada yang berhenti. Perintah dari Munir, bunuh saja. Bunuh saja. Bunuh saja. Gak ada ampun. Nggak ada ampun. Gak ada ya. Tidak ada ampun. Waduh. Tapi bangsa Jepang Mm. datang ke sini, kami semua dibantai. Saya pun juga di Sana, di dalam. sana. Mm. Ikut mati bersama pekerja-pekerja yang ada di dalam sana. Nama siapa nama? Nama boleh lebih jelas? Mau bilang enggak? Gak usah nama panjang. Nama panggilan saja. Panggil saya Van Derk. Van Derk. Ya. Ya, Tuan Van Derk. Terus untuk wilayah jajahannya Tuan Van Derk itu udah sampai mana aja itu? Sudah luas. Udah luas. Tadinya Sudah mau luas. kalau misalnya Belanda sampai sekarang masih nggak ada Indonesia, masih sama Belanda. Tadinya ini mau dijadiin apa sama Tuan Van Dijk? Ini adalah bagian dari Belanda. Karena di sini adalah banyak sekali rempah-rempah, banyak sekali bahan-bahan makanan yang kami butuhkan untuk di negara kami. Itu Di sini banyak sekali. iya, iya. Terus kalau nyampein ke sananya itu bawanya pakai apa itu? Banyak. Ada kendaraan, ada truk, ada mobil, ada banyak karena jalan sudah dibangun cukup bagus dari timur menuju ke barat. Dan kami mengirimkan ini menuju Batavia. Dari Batavia kami angkut ke negara kami. Di sini kami memberikan informasi kepada negara Belanda ke negara kami dari sini. Dari sini kami memberikan ke sana dan teknologinya di sini cukup bagus. Buatan dari Jerman. Itu kalau sama Jerman dulu masih fasis apa gimana itu dulu? Kami dengan Jerman bekerja sama dengan Nazi, bekerja sama dalam hal teknologi di sini. Dan sekarang sudah tidak ada. Diambil oleh bangsa kalian untuk menghidupi. Dan sisa-sisa masih ada saja di dalam. Cuman belum keambil, kegali, dan mungkin juga udah ada yang dimuseumkan ya. Sudah ada sebagian ada di sana. Kenal nggak sama yang tadi Mbah Jagat? Mbah Jagal itu Mbah Jagatnya itu kenal nggak? Saya tidak mengenalnya, tapi saya tahu kalau dia suka ada di air. Di air, saya pernah ketemu satu kali dengan beliau. Saya sangat kaget, saya takut karena dia berbadannya besar, buntutnya aduh panjang sekali ekor. Itu yang sering ini ya, sering lewat atau misalnya sering lewat. ganggu. Saya kira itu tadinya hanya hewan biasa, tapi setelah dilihat matanya besar dan giginya panjang-panjang di sini ya. Baik, makasih Tuan Van Dijk bisa ngasih cerita lebih lanjut. Mudah-mudahan ya saya juga mungkin karena Tuan Van Dijk di sini juga cuman bertugas ya. Tidak lebih dan tidak bukan, mungkin harus nurut perintah atasan. Nah, kalau misalnya ada ditanamkan kebencian karena berarti atasannya yang memang melakukan dosa itu. Oke, terima kasih udah bisa datang ke sini dan bisa ungkap yang ada di sini. Mungkin bisa kembali ke asalnya. Boleh?
Ya, jadi itu rekan-rekan teman-teman sekalian, tadi yang masuk juga termasuk warga asing, ya. Kalau kita bilangnya warga asing yang memang sudah lama, dan beliau ini yang sering mandorin ada di sini, gitu. Beliau ini sebetulnya bukan dari POC, bukan, cuman istilahnya beliau hanya mengelola. Tapi memang ada campur tangan POC, karena hasil tiap ada galian atau sumber daya yang ada di sini, mereka harus lapor ke gubernur, karena mereka harus dilaporkan juga ke negaranya. Jadi semuanya yang namanya hasil alam dari sini tuh dibawa langsung ke Batavia, dari Batavia diangkut ke negaranya, teman-teman. Dan memang luar biasa, ini sudah tidak enak sebenarnya, saya juga telinga dan lain sebagainya. Karena begini teman-teman, ketika kita membuka sekali interaksi ya dengan mereka tuh, pasti mereka tuh akan banyak sekali yang mau berinteraksi dengan kita, teman-teman, gitu ya. Oke, itu setelah tadi ada penjelasan dan ada interaksi juga tadi. Ada perbedaan nggak sih antara penelusuran di luar bulan Ramadan dengan penelusuran ketika bulan Ramadan? Ada. Menurut seperti apa? Ada perbedaan. Pertama dari segi energi yang datang ya. Biasanya dari segi energi yang datang itu kalau di luar dari bulan Ramadan tuh yang macam-macamnya itu makin banyak. Ya, kalau sekarang mereka tidak begitu, ini yang positifnya saja yang bisa diajak berkontribusi ya. Dan itu juga istilahnya kita tidak akan merasa takut, karena tingkat keimanan kita juga sedang high ya, sedang tinggi. Di samping itu juga kita juga lebih bisa mawas diri, dan yang lain pun mungkin tidak merasakan ya, yang kru-kru di sini juga kalau misalnya punya badannya atau rohaniahnya sensitif di luar dari Ramadan, mungkin bisa ada yang suka langsung merasakan merindingnya bagaimana. Dan mungkin bisa dirasakan sama teman-teman pribadi. Takut pasti ada, tapi tidak merinding menurut. Khususnya adalah percaya sama diri pribadi masing-masing bahwa kalian sebetulnya mampu. Ya, dari sini kita belajar banyak hal. Pertama, kita dari segi teknologi. Kalau kita mampu, sebetulnya bisa berimbang dengan mereka, asal kita punya keinginan dan kemampuan. Intinya seperti itu. Percaya sama diri pribadi bahwa kita bangsa yang besar, bangsa yang kuat, dan kita juga bisa memberikan kontribusi lebih. Cukup di mungkin yang sudah lewat-lewat ini yang merasakan. Mungkin generasi kita penerusnya bisa lebih baik, dan tentunya juga kita bisa bertafakur karena kita orang beragama ya. Seperti itu. Orang beragama tentunya pasti orang yang berilmu. Oke, teman-teman, sepertinya segitu dulu video penelusuran kita hari ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua dan ada guna dan manfaatnya. Ambil yang positifnya, yang jeleknya silakan dibuang aja. Percaya nggak percaya tergantung dari sisi mana kalian menyikapinya, dan tergantung dari tingkat keimanan kita masing-masing. Saya Kang Ludi pamit, saya Indah pamit, Ayu dan seluruh kru yang bertugas pada malam ini juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see you. Kami dari tim cerita misteri malam Jumat mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. I see you. Woo!